Bayangkan hidupmu gelap gulita, tanpa harapan, lalu tiba-tiba sebuah cahaya kecil menyinari jalanmu. Itulah kisah nyata Pak Karto, seorang nelayan tua yang tak pernah menyerah pada kerasnya hidup. Halo sahabat, selamat datang di channel kami, tempat berbagi kisah inspiratif yang menyentuh hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Pak Karto, seorang nelayan tua renta dengan kulit yang keriput bak peta dunia yang telah dilewati badai dan tangan yang kasar, penuh dengan luka-luka perjuangan melawan kerasnya hidup di laut lepas, telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di tengah hempasan ombak Samudra Hindia yang tak kenal ampun. Rumahnya, sebuah gubuk kecil yang reot dan hampir roboh diterjang angin kencang, terletak di tepi pantai Tuban, sebuah desa nelayan kecil di Jawa Timur, Indonesia. Gubuk itu, dengan dindingnya yang terbuat dari papan kayu lapuk dan atap seng yang berlubang-lubang, menjadi saksi bisu perjuangan gigihnya melawan kerasnya hidup, melawan kemiskinan yang seakan tak pernah berakhir, dan melawan derita yang silih berganti datang menghampiri. Setiap hari, ia berjuang melawan gelombang yang tak kenal lelah, gelombang yang kadang-kadang begitu besar hingga membuat perahunya kecil terasa seperti mainan di tangan raksasa, berharap dapat membawa pulang hasil tangkapan yang cukup untuk menghidupi dirinya dan cucunya, Siti, satu-satunya keluarga yang masih tersisa. Harapan itu, bagaikan seutas benang tipis yang menghubungkan dirinya dengan kehidupan, seringkali terasa begitu rapuh dan mudah putus. Namun, Pak Karto terus berjuang, karena hanya itu yang bisa ia lakukan untuk cucunya yang masih kecil dan polos itu. Matahari terbit dan terbenam menjadi pengingat akan rutinitas hidupnya yang keras dan penuh perjuangan. Setiap fajar menyingsing, Pak Karto sudah bersiap untuk melaut. Ia memeriksa jaringnya, memperbaiki bagian yang rusak, dan berdoa memohon keselamatan dan keberuntungan. Bau amis ikan dan garam laut sudah menjadi aroma kesehariannya, aroma yang melekat erat pada kulit dan pakaiannya. Perahunya, sebuah perahu kecil yang sudah usang dan rapuh, menjadi teman setia dalam petualangannya di laut. Perahu itu telah menemani Pak Karto melewati badai dan gelombang, melewati suka dan duka, melewati hari-hari penuh perjuangan dan harapan. Di tengah hamparan biru Samudra Hindia yang luas dan tak bertepi, Pak Karto merasakan kebesaran Tuhan, merasakan betapa kecilnya dirinya di hadapan alam yang maha kuasa. Ia seringkali berdialog dengan laut, berbisik kepada angin, dan berdoa kepada Tuhan, memohon agar diberi kekuatan dan keselamatan. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk melaut hari ini, lindungilah aku dari bahaya, dan berilah aku rezeki yang cukup untuk cucuku. Bisiknya lirih, suara yang hampir tak terdengar di tengah gemuruh ombak dan desiran angin. Siti, nak, besok kakek akan melaut lagi. Doakan kakek dapat ikan banyak ya. Bisik Pak Karto suatu pagi, mengelus rambut Siti yang masih tertidur pulas di atas tikar usang yang terhampar di lantai gubuk mereka. Sentuhan lembut tangannya yang kasar terasa hangat di kulit halus Siti. Siti, gadis kecil berusia 7 tahun itu, dengan rambut hitam panjang dan mata yang besar dan indah, mengangguk dengan mata masih terpejam. Ia tahu betapa berat perjuangan kakeknya, ia tahu betapa sulitnya mencari nafkah di tengah kerasnya hidup. Seringkali, ia melihat kakeknya pulang dengan tangan hampa, perut mereka pun keroncongan karena kekurangan makanan. Namun, Siti selalu berusaha untuk tegar, ia selalu memberikan semangat kepada kakeknya, ia selalu berdoa agar kakeknya diberi keselamatan dan keberuntungan. Cinta kasih antara kakek dan cucunya itu begitu kuat, menjalin ikatan yang tak terpisahkan, menjadi satu-satunya sumber kekuatan bagi mereka berdua untuk menghadapi kerasnya hidup. Kasih sayang itu menjadi cahaya di tengah kegelapan, menjadi harapan di tengah keputusasaan. Namun, semangat Pak Karto tak pernah padam, tak pernah redup, meskipun badai kehidupan silih berganti menerjang hidupnya. Ia selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa, meyakini bahwa ada rezeki yang telah ditakdirkan untuknya dan cucunya, bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Keyakinan itu menjadi pendorong semangatnya, menjadi kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Ia selalu mengingat pesan dari orang tuanya, pesan yang selalu terpatri di hatinya, jangan pernah menyerah, nak. Selagi ada nyawa, selagi ada usaha, pasti ada jalan. Pesan itu menjadi pedoman hidupnya, menjadi bintang penunjuk arah di tengah kegelapan. Ia tak pernah putus asa, ia selalu berusaha dengan sekuat tenaga, ia selalu berikhtiar dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Ia percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang selalu berusaha dan berdoa. Suatu hari,
Ketika Pak Karto sedang melaut, badai besar menerjang perahunya. Angin bertiup kencang, ombak besar menerjang perahunya dengan ganas, hujan deras membutakan pandangannya. Perahunya yang kecil dan rapuh terasa seperti mainan di tangan raksasa, hampir terbalik dan tenggelam. Pak Karto berjuang mati-matian, menahan hempasan ombak yang tak henti-hentinya, mencoba untuk mengendalikan perahunya agar tetap mengapung. Ia berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan, suaranya hampir tak terdengar di tengah gemuruh badai. "Ya Allah, lindungilah aku dan cucuku," teriaknya dengan suara serak, suara yang penuh dengan keputusasaan dan harapan. Badai itu begitu dahsyat, seakan-akan ingin menghancurkan semuanya, ingin melenyapkan Pak Karto dan perahunya dari muka bumi. Namun, Pak Karto tetap berjuang, ia tak mau menyerah, ia harus menyelamatkan diri dan kembali kepada cucunya. Hampir putus asa, di ambang kematian, di saat badai mencapai puncaknya dan perahunya nyaris tertelan gelombang, tiba-tiba Pak Karto melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu, bagaikan bintang kecil di tengah gelapnya malam, memberikan secercah harapan di tengah keputusasaan yang mencekam. Cahaya itu membimbingnya, menunjukkan arah, memberikan kekuatan untuk terus berjuang. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Pak Karto mengarahkan perahunya menuju cahaya tersebut, mengharapkan keajaiban terjadi. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan agar diberi keselamatan. Cahaya itu semakin dekat, semakin terang, memberikan semangat baru untuk terus berjuang melawan ganasnya badai. Ia seperti melihat tangan Tuhan yang menuntunnya, melindungi dirinya dari maut yang mengintai. Perlahan-lahan, badai mulai mereda, angin berangsur-angsur tenang, dan ombak mulai surut. Pak Karto berhasil mencapai daratan dengan selamat, jasadnya lelah, namun jiwanya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Setelah badai reda, ketika matahari pagi mulai menampakkan sinarnya, menyinari pantai yang masih basah oleh hujan, Pak Karto menemukan sebuah peti kayu besar yang terdampar di pantai, tak jauh dari tempat ia terdampar. Peti itu terbuat dari kayu jati tua yang kokoh, terlihat usang dan sudah lapuk dimakan usia, tetapi masih utuh dan terikat kuat dengan tali tambang yang kokoh. Rasa penasaran membuncah di hatinya. Dengan susah payah, Pak Karto membuka peti tersebut. Di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam peti itu, tersimpan perhiasan emas yang sangat berharga, kalung emas, gelang emas, cincin emas, dan berbagai perhiasan emas lainnya yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Perhiasan itu tampak begitu mewah dan bernilai tinggi, jauh melebihi apa yang pernah ia impikan. Ia tertegun, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di balik badai yang mengerikan, Tuhan telah memberikannya rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dengan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut, kehidupan Pak Karto berubah drastis. Ia memperbaiki rumahnya yang reot, membangunnya menjadi rumah yang lebih layak huni, dengan dinding yang kokoh dan atap yang tidak bocor. Ia juga membeli perahu baru yang lebih besar dan kuat, perahu yang mampu melaut dalam kondisi cuaca apapun. Yang terpenting, ia bisa menyekolahkan Siti, cucunya, memberikan pendidikan yang layak bagi masa depannya. Siti sangat senang. Ia bisa bersekolah, bertemu teman-teman, dan belajar banyak hal baru. Ia bercita-cita menjadi dokter, ingin membantu orang-orang yang sakit. Pak Karto sangat mendukung cita-cita cucunya, ia berjanji akan selalu mendukung dan membantunya meraih cita-citanya. Kehidupan mereka yang sebelumnya penuh dengan kesulitan dan kekurangan, kini berubah menjadi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. "Siti, nak, sekarang kita tidak perlu lagi khawatir kekurangan," kata Pak Karto sambil memeluk Siti erat-erat. Air mata haru membasahi pipi keriputnya, air mata kebahagiaan yang tak terkira. Siti pun memeluk kakeknya dengan erat, menumpahkan rasa syukur dan kebahagiaannya. Mereka berdua saling berbagi cerita, saling memberikan semangat, saling menguatkan satu sama lain. Kasih sayang di antara mereka semakin bertambah kuat, menjalin ikatan yang tak terpisahkan. Kehidupan mereka yang dulunya penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, kini dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan. Mereka telah melewati badai kehidupan, dan kini mereka menikmati indahnya pelangi setelah badai. Kisah Pak Karto mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga tentang arti kegigihan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan hidup.
Ia mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah pada keadaan, untuk selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan, dan untuk selalu yakin bahwa di balik setiap badai, selalu ada cahaya harapan yang menanti. Kebaikan hati dan keikhlasannya dalam menjalani hidup membuahkan hasil yang luar biasa. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi kita semua, untuk selalu berjuang, untuk selalu optimis, dan untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang selalu berikhtiar dan berserah diri. Semoga kisah Pak Karto ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik, dan tidak pernah putus asa dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan hidup.